Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim 1 kelompok mata kuliah belajar dan kinerja kelas TPB tahun 2019. Kali ini kami akan memaparkan proyek kerja kami, yaitu pengembangan modul hyperkonten difusi inovasi pendidikan untuk memfasilitasi belajar mahasiswa teknologi pendidikan pada mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Proyek ini dikerjakan oleh 10 orang. Yang pertama adalah Adi Supriyadi, yang kedua Aditya Faturrahman, yang ketiga David Alessandro Wilman, yang keempat Dinda Amalia, yang kelima Dwi Cahyo Wicaksono, yang keenam Francisca Ratnawidya Ningrum, yang ketujuh Nurul Rezika Putri, yang kedelapan Yoksan Kavendrey, yang kesembilan Muhammad Raihan Aslam, yang kesepuluh Irfandi Ahmad Mulia. Berikut adalah pemaparan kami. Saya, Dwi Cahyo Wicaksono, akan memaparkan analisis masalah yang terjadi pada proyek ini. Yang pertama adalah generasi digital native lebih nyaman belajar dengan adanya teknologi. Seperti kita ketahui, mahasiswa sekarang lebih aktif pada teknologi. Yang kedua adalah learning management system HiLearn sering bermasalah atau error. Hal ini sering terjadi karena banyaknya pengguna atau mahasiswa yang memakai HiLearn tersebut. Yang ketiga adalah sumber belajar yang belum terintegrasi selain menggunakan HiLearn. Oleh karena itu, kami membuat modul hypercontent difusi inovasi pendidikan ini agar modul ini menjadi sumber belajar yang terintegrasi pada mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Berdasarkan analisis masalah yang telah dijelaskan tadi, kami mengambil sekitar 4 teori yang digunakan dalam produk yang telah kami buat. Yang pertama ada modul. Menurut Daryanto 2013, modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik untuk menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik. Lalu yang kedua ada hypercontent. Menurut Simonson, Smaldino, Albright, Zvacek 2005 pada PP 137 sampai 138 mengemukakan bahwa hypercontent design instruction adalah pembelajaran yang didesain secara terstruktur dengan menggunakan pendekatan hypercontent. Secara sederhana, hypercontent dapat dipahami sebagai konsep yang menjalinkan satu materi dan materi lain secara simultan dalam satu program teknologi digital tertentu. Selanjutnya adalah mengenai prinsip pengembangan modul hypercontent. Menurut Dewi Salma, Diana Andriani, dan Ratnawidya Ningrum, prinsip pengembangan modul hypercontent adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan beragam laman website, terutama seperti wiki, di mana menggunakan laman website ini akan mempermudah peserta didik atau pengguna modul hypercontent dalam memahami beberapa istilah. Yang kedua, menggunakan hypertext. Hypertext ini berwujud link yang dapat mengaitkan teks dengan informasi yang ada dalam laman web tertentu. Yang ketiga, menggunakan kode respon cepat atau QR code, di mana QR code ini bisa di-scan oleh peserta didik atau pengguna modul hypercontent yang kemudian akan menautkan langsung ke situs tertentu yang berhubungan dengan materi. Yang keempat, menggunakan saluran video YouTube atau cloud computing. Saluran video YouTube ini dapat menyediakan serangkaian video yang saling berhubungan atau yang biasa disebut dengan playlist. Dengan pengguna modul hypercontent atau peserta didik mengklik playlist, maka pengguna akan dihadapkan pada beberapa pilihan video yang dapat diputar sebagai sarana belajar materi. Selanjutnya, cloud computing. Kalau cloud computing ini digunakan untuk menyimpan dokumen seperti kontrak perkuliahan, sebagian slide dosen, dan berbagai materi lain dalam bentuk soft file. Yang kelima, membaca non-linear. Membaca non-linear ini memberikan kesempatan bagi pengguna modul hypercontent ataupun peserta didik untuk mempelajari modul ini dari mana saja. Selanjutnya adalah difusi inovasi pendidikan. Modul hypercontent yang kelompok kami rancang ini berisikan materi pada mata kuliah difusi inovasi pendidikan,
di mana berdasarkan RPS, Difusi Inovasi Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah semester ganjil teknologi pendidikan, di mana dalam mata kuliah ini akan dibahas hakikat, kebutuhan, dan penerapan inovasi dan difusi pada umumnya, serta khususnya dalam bidang pendidikan dan proses pembelajaran. Selain itu akan dibahas ciri-ciri inovasi, agen pembaharu, dan usaha-usahanya, serta masih ada materi lainnya yang akan dibahas lebih rinci dalam modul hypercontent. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari produk teknologi yang kelompok kami kembangkan. Kelompok kami mengembangkan sebuah modul hypercontent difusi inovasi pendidikan, di mana dapat kita ketahui dari judulnya, modul ini berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa teknologi pendidikan yang mengambil mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Modul hypercontent ini dapat diakses melalui link https://bit.ly/modul hypercontent DIP. Berikut adalah modulnya, dimulai dari cover, lalu kata pengantar, ada daftar isi, lalu daftar gambar, dan ada panduan belajar yang dapat dibaca oleh mahasiswa untuk mengetahui penggunaan dari modul ini. Ada makna modul hypercontent, lalu difusi inovasi pendidikan, lalu ada tujuan, ada struktur pemanfaatan icon, dan pemanfaatan gawai. Lalu dilanjutkan dengan bab dari materi-materi yang akan dibahas. Materi dalam modul ini berupa teks dan video pembelajaran yang dapat diakses dengan cara men-scan barcode yang ada dalam halaman. Lalu di akhir pembahasan terdapat evaluasi pembelajaran yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman akan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan langsung keluar skor untuk mengetahui hasil yang kita peroleh. Dalam membuat produk teknologi, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun perencanaan. Adapun langkah perencanaan yang kami lakukan antara lain: 1. Membuat rencana atau gagasan pembelajaran. Yang kedua, menyusun garis besar isi media atau GBIM. Dan yang ketiga, menyusun jabaran materi. Berikut adalah rencana pembelajaran, GBIM, dan jabaran materi yang telah kami susun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah produksi media. Dalam proses produksi modul hypercontent yang pengembang lakukan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: pertama, analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPS untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah materi dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program tertentu, di mana dalam hal ini modul hypercontent difusi inovasi pendidikan. Yang kedua, desain modul. Desain penulisan modul yang dimaksud di sini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun oleh dosen pengampu mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Langkah-langkahnya antara lain: pertama, menetapkan kerangka bahan yang akan disusun. Yang kedua, menetapkan tujuan akhir atau performance objective.
yaitu kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah selesai mempelajari suatu modul. Yang ketiga, menetapkan tujuan antara atau enable objective, yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Yang keempat, menetapkan sistem atau skema atau ketentuan metode dan perangkat evaluasi. Yang kelima, menetapkan garis-garis besar atau outline substansi atau materi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen-komponen kompetensi atau SKD, deskripsi singkat, estimasi waktu, dan sumber pustaka. Dan saya akan melanjutkan penjelasan slide sebelumnya tentang langkah produksi media, yaitu menyusun materi dan mencari video pembelajaran yang akan dimuat dalam modul. Yang berikutnya, membuat latihan soal. Yang berikutnya, melakukan evaluasi atau penilaian. Yang berikutnya, membuat kunci jawaban dari latihan soal. Terus, yang ketiga adalah implementasi. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang ditetapkan. Keempat, penilaian. Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada di dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau disiapkan dalam link Google Form. Kelima, evaluasi. Modul hypercontent yang telah dikembangkan ini belum mencapai tahap uji coba dan belum dievaluasi. Selanjutnya, ada langkah pemanfaatan. Langkah pemanfaatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada persiapan, mahasiswa mengunduh file modul hypercontent Diffus Inovasi Pendidikan melalui link https://bit.ly/modul-hypercontent-dip. Selanjutnya, mahasiswa menyiapkan gawai seperti laptop atau handphone dan menginstal aplikasi scan QR Code. Lalu terdapat salinan link atau scan barcode melalui gawai yang dapat diakses oleh mahasiswa yang terhubung dengan situs web, video, dan media lainnya untuk memperdalam materi terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Tahap selanjutnya setelah tahap persiapan pada langkah pemanfaatan yaitu ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan ini ada 6 poin. Yang pertama, mahasiswa membaca petunjuk penggunaan modul hypercontent yang terdapat di bagian awal modul. Yang kedua, mahasiswa memahami icons yang digunakan dalam modul. Yang ketiga, mahasiswa mengkaji materi pembelajaran melalui modul hypercontent. Yang keempat, waktu belajar disesuaikan oleh mahasiswa. Nah, yang kelima, pada pembelajaran secara tatap muka, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk didiskusikan dalam kelompok, baik pemecahan masalah atas studi kasus, rancang suatu inovasi, dan melakukan tanya jawab jika ada hal yang kurang dipahami. Poin yang terakhir yaitu pada pembelajaran jarak jauh,
mahasiswa melakukan presentasi secara bergantian sesuai dengan materi yang ada dalam modul hypercontent, melakukan tanya jawab, dan dosen memberi tanggapan, serta mengulas kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa dari modul hypercontent tersebut, serta memberikan berbagai macam contoh dan melakukan diskusi. Tahap yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini terdapat evaluasi di setiap bab-bab yang dapat diisi oleh mahasiswa setelah mempelajari materi untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disajikan melalui salinan berupa link maupun scan barcode yang terhubung dengan Google Form, di mana nantinya hasil atau skor dan jawaban benar salah yang dikerjakan dapat terlihat langsung setelah mengisi evaluasi yang terdapat di setiap bab tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Modul hypercontent dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang terintegrasi dengan sumber belajar lainnya, yang dalam hal ini dikembangkan untuk mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Secara sederhana, hypercontent dapat dipahami sebagai konsep yang menjalinkan satu materi dan materi lain secara simultan dalam satu program teknologi digital tertentu. Lalu, prinsip pengembangan modul hypercontent yaitu pertama, setiap unit dalam modul hypercontent didesain berdiri sendiri. Kedua, sumber isi dikemas dengan prinsip desain pesan, yakni dipecah menjadi bagian-bagian. Setiap bagian memiliki unit, setiap unit dilengkapi dengan tujuan khusus, manfaat subunit, ilustrasi, kajian, dan subkajian. Lalu, icons yang terdapat dalam modul hypercontent diantaranya memanfaatkan beragam laman website, menggunakan hypertext, menggunakan QR code, dan memanfaatkan YouTube atau cloud computing. Lalu menurut Simonson, pembelajaran yang dirancang dengan hypercontent memiliki modul, topik, dan konsep. Topik yang disajikan dalam modul menggunakan teks, audio, grafik, gambar, dan video. Siswa memiliki kontrol sendiri untuk menentukan topik yang akan dipelajari terlebih dahulu secara acak dengan menggunakan hypercontent. Lalu, pemanfaatan modul hypercontent ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara tatap muka maupun secara jarak jauh dengan metode pembelajaran yang berbeda. Sekian pemaparan proyek kami yaitu modul pengembangan hypercontent difusi inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.